Biografi Kiai Haji Mahruz Ali, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Mahruz Ali lahir di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Said, tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau dikenal dengan nama Rusdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat masih kecil. Sehari-hari beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga. Beliau diasah oleh ayah sendiri, Kiai Haji Ali dan sang kakak kandung, Kiai Afifi. Saat berusia 18 tahun, beliau melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah, asuhan Kiai Muflas, kakak iparnya sendiri. Disinilah kegemaran belajar ilmu nahwu Kiai Haji Mahruz Ali semakin teruji dan mumpuni. Selain itu Kiai Haji Mahruz Ali juga belajar silat pada Kiai Baya, ulama jawara pencak silat asal Tegal Gubuk, Cirebon. Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Haji Mahruz Ali menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi. Kiai Haji Mahruz Ali menimba ilmu pada Kiai Haji Kolil pengasuh Pondok Pesantren Kasingan. Hampir 5 tahun menimba ilmu di Pondok Kasingan kemudian Kiai Haji Mahruz Ali minta izin kepada gurunya untuk pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya di Gedongan Kiai Haji Mahruz Ali lagi-lagi mendapat sambutan dari para santri dan keluarganya dengan penuh penghormatan. Mereka para santri kagum akan kecerdasan Kiai Haji Mahruz Ali dalam memahami kitab Alfiyah. Rupanya Allah memberikan futuh atau pembuka hati dan ilmu berkat doa munajat dan riyadoh sang ibu kepada dirinya. Tak puas dengan bekal ilmu yang dimiliki, Kiai Haji Mahruz Ali meminta izin kepada ibunya untuk menimba ilmu di pesantren Lirboyo. Tahun 1936 Kilo Henry Mahruz Ali belajar di Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim. Melihat kecerdasan yang dimiliki Kiai Haji Mahruz Ali membuat gurunya terkagum-kagum dan jatuh hati padanya, maka sang guru meminta kepada Kiai Haji Mahruz Ali untuk mau menjadi menantunya. Maka tahun 1938 Kilo Henry Mahruz Ali menikah dengan putri gurunya bernama Zainab. Kiai Haji Mahruz Ali sangat mencintai ilmu, maka tak heran beliau selalu berpindah-pindah dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Hal ini beliau lakukan sekedar bertabaruk kepada para ulama seperti ke Pondok Pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang asuhan Kiai Haji Dalhar, Pondok Pesantren Langitan Tuban dan lain-lain. Kiai Haji Mahruz Ali juga dikenal sebagai ulama pejuang yang pemberani. Beliau juga ikut serta pada pertempuran 10 November 1945 melawan tentara sekutu di Surabaya. Haji Mahfur seorang komandan peta, pembela tanah air, yang mula-mula menyampaikan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia itu kepada Kiai Haji Mahruz Ali, lalu diumumkan kepada seluruh santri Lirboyo dalam pertemuan di serambi masjid. Dalam pertemuan itu pula, para santri Lirboyo diajak melucuti senjata Kompitai Dai Nippon yang bermarkas di Kediri. Markas itu kini dikenal dengan markas Brigif 16 Brawijaya Kodam Brawijaya. Tepat pada jam 22 berangkatlah para santri Lirboyo sebanyak 440 menuju ke tempat sasaran di bawah komando Kiai Haji Mahruz Ali dan Mayor Haji Mahfuz. Sebelum penyerbuan dimulai, seorang santri yang bernama Syafi'i Sulaiman yang pada waktu itu berusia 15 tahun menyusup ke dalam markas Dai Nippon yang dijaga ketat. Maksud tindakan itu adalah untuk mempelajari dan menaksir kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa sudah cukup, Syafi'i segera melapor kepada Kiai Haji Mahruz Ali dan Mayor Haji Mahfuz. Saat-saat menegangkan itu berjalan hingga pukul 1 dini hari dan berakhir ketika Mayor Mahfuz menerima kunci gudang senjata dari komandan Jepang yang sebelumnya telah diadakan diplomasi panjang lebar. Dalam penyerbuan itu, gema takbir, Allahu Akbar, berkumandang menambah semangat juang para santri. Aroma surga dan mati syahid telah mereka rindukan. Pada akhirnya penyerbuan itu sukses dengan gemilang. Selang beberapa lama, Mayor Haji Mahfuz melapor kembali kepada Kiai Mahruz Ali di Lirboyo bahwa tentara sekutu yang memboncengi Belanda hendak mendarat di Surabaya. Pasukan itu akan kembali menjajah Indonesia yang sudah merdeka. Mendengar itu spontan Kiai Mahruz Ali mengatakan bahwa kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian Kiai Haji Mahruz Ali menginstruksikan kepada santri Lirboyo untuk berjihad kembali mengusir tentara sekutu di Surabaya. Maka dipilihlah santri-santri yang tangguh untuk dikirim ke Surabaya untuk bergabung dengan mujahid lainnya. Dengan gagah Kiai Haji Mahruz Ali berangkat bersama dengan para santri-santri Lirboyo untuk berjuang merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Kiai Mahruz kembali menurunkan santrinya di medan pertempuran.
Kiai yang terkenal dengan pasukan berani mati ini wafat hari Senin tanggal 6 Ramadan 1405 Hijriah atau tanggal 26 Mei tahun 1985, dalam usia 78 tahun, dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lirboyo.